Gara-gara menyebut maneh kepada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, M. Sabil Fadilah, seorang guru SMK di Cirebon, dipecat oleh yayasan tempat mengajarnya. Surat pemecatan itu diterima Sabil pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 pagi. Surat tersebut dikeluarkan Yayasan Miftahul Ulum dan ditandatangani oleh Ketua Yayasan Putut Purwanto SMB. Kisah bermula saat Sabil berkomentar di Instagram Ridwan Kamil yang menampilkan Zoom meeting dengan siswa SMPN di Tasikmalaya. Komentar Sabil berbunyi, "Dalam Zoom ini, maneh teh keur jadi gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi?" tulis Sabil. Sekitar setengah jam kemudian, komentarnya itu dibalas oleh Ridwan Kamil. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyematkan komentar Sabil, sehingga isian komentar Sabil menjadi urutan teratas pada saat itu. Komentar Kang Ridwan Kamil berkata, "Cek maneh kumaha, menurut kamu gimana?" jawab RK. Setelah komentarnya dibalas dan disematkan oleh RK, Sabil mengaku menerima banyak komentar pedas dari warganet. Warganet juga menyerbu akun Instagram SMK Telkom Sekar Kemuning, Kabupaten Cirebon dengan komentar yang pedas. Selain itu, RK menurutnya juga menuliskan pesan atau direct message Instagram ke instansinya tempat bekerja. "Tidak pantas seorang guru seperti itu," tulis RK dengan melampirkan tangkapan layar komentar Sabil saat itu. Akibatnya, pada hari yang sama, SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon yang berada di bawah Yayasan Miftahul Ulum melayangkan pemecatan kepada Sabil melalui surat bernomor 422-025-YMU strip SK _3 Romawi _2023 tentang pengakhiran hubungan kerja. Yayasan tersebut memberhentikan Sabil dengan alasan melanggar etik guru, tata tertib yayasan, dan dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tidak hanya itu, RK memberikan perintah ke Kepala Kantor Cabang Dinas atau KCD. Lalu Kepala KCD menghubungi kepala sekolah saya untuk melepaskan atau mencabut data dapodik saya dari sekolah, ujar Sabil. Setelah kronologi kejadian itu viral dan beredar di media sosial, Ridwan Kamil memberikan klarifikasi. Bahkan ia meminta pihak yayasan jangan sampai memecatnya, namun diberi pelajaran saja. Menurut Ridwan Kamil, kata maneh itu tidak sepatutnya dilontarkan yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sebab dalam bahasa Sunda ada undak-usuk bahasa, yaitu ada strata atau level bahasa. Dalam bahasa Sunda, kata maneh dianggap kurang sopan jika dilontarkan oleh orang yang usianya lebih muda kepada yang lebih tua. Atau rakyat biasa tidak sopan menyebut maneh kepada pejabat atau bangsawan di masa lalu. Namun, kata maneh lazim dan biasa digunakan dalam percakapan komunikasi setara, umpamanya di antara teman sejawat atau teman tongkrongan atau teman sebaya. Kalau melihat latar Cirebon, kata maneh memang bahasa umum, karena di beberapa daerah Pasundan, bahasa yang digunakan justru berbeda-beda walaupun menggunakan bahasa yang sama. Sesuai kondisi daerahnya saja, bahkan daerah tertentu, bahasa maneh itu lumrah dan tidak dianggap bahasa kasar. Sabil dalam beberapa keterangan menyebut, motif menyebut maneh adalah supaya akrab saja, tidak bermaksud menghinakan atau berlaku tidak sopan kepada Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk jas kuning yang dipakai oleh Ridwan Kamil saat Zoom dengan SMPN Tasikmalaya adalah sebuah kritik bagi Ridwan Kamil dalam dunia pendidikan. Sebagai mantan aktivis PII, Sabil melihat kurang elok seorang gubernur membawa urusan partai politik yaitu Golkar ke dalam dunia pendidikan.
walaupun menurut Sabil sekedar warna kuning pada jas yang dipakai oleh Ridwan Kamil. Namun, jas kuning tersebut menurut Sabil identik dengan Partai Golkar. Dalam keterangan lain, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan membela Ridwan Kamil. Menurut Aceh, jas yang dikenakan Ridwan Kamil tidak ada logo partainya, tidak ada logo Partai Golkar. Bahkan menurut Aceh, Ridwan Kamil sudah meminta kepada kepala sekolah agar tidak memecat guru honorer tersebut. Sementara Sabil, ia tidak akan kembali ke tempat sekolah di mana ia dipecat karena ia merasa malu. Sementara itu, mengenai kata maneh, dalam unggahan YouTube Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy mengunggah percakapan dengan Ohang dalam suatu pertunjukan wayang golek. Ohang sebagai lawan main panggung Kang Deddy Mulyadi keceplosan menyebut maneh kepada Kang Deddy Mulyadi. Lalu apa reaksi Kang Deddy Mulyadi saat Ohang menyebut maneh? Kang Deddy Mulyadi hanya tersenyum lebar sambil nolak cangkeng sabelah. Kang Deddy Mulyadi marah saat disebut maneh oleh Ohang. Kang Deddy Mulyadi tidak marah, apalagi sampai memecat Ohang. Sebagai budayawan Sunda, Kang Deddy Mulyadi memahami betul karakteristik dan masyarakat Jawa Barat secara kebudayaan. Bahkan, Kang Deddy Mulyadi sering menggunakan bahasa pasaran saat berinteraksi dengan warga di berbagai wilayah di Jawa Barat. Kata maneh itu bahasa umum, tidak kasar, dan apalagi tidak mesti menimbulkan sikap arogan dengan memecat orang. Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa orang Sunda itu egaliter, tidak baperan dan mudah tersinggung, apalagi sekedar lantaran bahasa. Dalam setiap aksi di panggung atau saat menemui warga, Kang Deddy Mulyadi sering berkomunikasi seperti warga biasa, sia aing, aing maneh, dan bahasa-bahasa umum yang dianggap kasar. Cara seperti itu sebagaimana dimaksudkan Sabil supaya akrab, dan Kang Deddy Mulyadi melakukan pendekatan itu kepada warganya untuk berkomunikasi. Bahkan untuk menarik simpati warga berpartai, Kang Deddy Mulyadi tidak perlu menggunakan jas kuning atau atribut Partai Golkar. Namun semua warga Jawa Barat tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah kader tulen, kader Partai Golkar yang merintis karir dari nol, bukan kader karbitan yang ujuk-ujuk dikasih jabatan mentereng. Pendekatan Kang Deddy Mulyadi yang suka heureuy, banyol, dan sakapeng seperti Sule yang suka ngabodor, tentu ia niatkan supaya tidak ada jarak antara pejabat dan rakyatnya. Tidak zamannya lagi pejabat harus dihormati dan diagung-agungkan, atau pejabat jadi marah dan tersinggung gara-gara sekedar bahasa yang cenderung agak feodalis ketimbang lari ke undak usuk basa. Dalam perspektif humanisme Kang Deddy Mulyadi, justru masyarakat Sunda itu egaliter, setara, dan tidak baperan, bisa menempatkan di mana dan kapan, bahkan bahasa yang arbitrer itu bisa berlaku situasional. Belajar dari kasus Ridwan Kamil yang memecat guru Sabil gara-gara komentar maneh, tentu semua pejabat harus otokritik bahwa sebagai pelayan rakyat, pejabat harus sabar dan menahan diri, tidak reaktif dan merespon kritik masyarakat secara berlebihan. Pasca kejadian pemecatan tersebut, IG Ridwan Kamil diserbu warga yang penasaran soal komen Sabil dan penyematan oleh Ridwan Kamil. Namun komentar itu tidak ditemukan lagi, mungkin sudah dihapus. Sebagian masyarakat menyayangkan sikap Ridwan Kamil yang menandai komentar Sabil hingga dipecat oleh sekolahnya. Meskipun dalam suatu media RK berdalih untuk pelajaran agar tahu sopan santun kepada yang lebih tua. Akhirnya, sikap Ridwan Kamil tersebut jadi blunder dan diserbu oleh warganet. Dan pemecatan Sabil jadi viral sampai Ketua DPD Golkar Jabar turun tangan untuk membela Ridwan Kamil. Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil baru saja bergabung dengan Partai Golkar dan diberi jabatan mentereng di DPP. Padahal Ridwan Kamil tidak pernah dikader secara bertahap sebagaimana kader-kader lain.
Harapan Erlangga sebagai ketum Golkar, hadirnya Kang Emil untuk memenangkan Partai Golkar di Jabar. Dan saat ditanya soal modal apa, RK menjawab bahwa ia memiliki 30 juta follower di media sosial. Saat diteliti ternyata follower RK tidak sampai 30 juta. IG saja cuma 20 jutaan, kecuali jika digabung dengan Twitter, FB, atau akun istrinya. Sekarang saat RK merespon pengkritik dengan cara seperti itu, apakah modal 30 juta follower masih jadi andalan RK untuk memenangkan simpati masyarakat Jabar agar memilih Golkar? Wallahu a'lam. Lihat gitu ya, yang saya lihat akhirnya yang menjatuhkan komentar, beliau Zoom meeting dengan menggunakan jas kuning. Itu akhirnya saya terpicu untuk komentar. Pada dasarnya itu komentar saya lebih kurangnya dalam Zoom ini, maneh dalam posisi apa sebagai gubernur, kader partai, atau pribadi Ridwan Kamil. Dan pribadi Ridwan Kamilnya itu saya mention gitu ya. Oke, saya cuman posting itu gitu ya. Yang hendak disampaikan adalah komentar saya di postingan Ridwan Kamil tersebut karena Kang Ridwan Kamil menggunakan jas kuning yang hampir setiap di beberapa kesempatan beliau sedang menggunakan sedang sering menggunakan jas kuning. Posisinya beliau sedang berhadapan dengan dunia pendidikan juga gitu, yaitu di SMP Tasikmalaya tersebut gitu, di hadapan guru dan siswa gitu. Yang saya yakini gitu, yang saya ingat, yang namanya politik praktis itu tidak boleh masuk ke sekolahan gitu ya, meskipun itu secara virtual ya, tapi ada simbol yang dimana beliau mengisyaratkan gitu, yang itu yang saya pengen ngeritik, ataupun istilah Sunda nama omat hati-hati, naon sih ya teh dunia pendidikan gitu, mengingatkan ini loh, ini dunia pendidikan, please jangan pakai atribut partai politik gitu ya, meskipun itu hanya sekedar warna seperti itu. Berarti emang yang memicu datang komentar itu karena jas kuning gitu ya? Ya. Kalau ya alasan lainnya karena postingan saya tersebut gitu, komentar terhadap postingan Ridwan Kamil gitu. Kata siapa itu? Ya, kepala sekolah. Sekarang kondisi dipecat atau gimana, Pak? Sekarang kondisinya, bahasa dipecat nggak enak ya. Posisinya saya udah tidak ada pekerjaan dimanapun gitu ya, tidak di sekolah manapun. Itu dapat surat atau gimana? Suratnya kalau dari SMK Telkom baru suratnya tadi pagi, tapi tanggalnya per tanggal 14. Oh, ya, bahasanya apa? Hah? Bahasanya apa? Bahasanya diberhentikan Karena nggak ada. Saya akan jelaskan, saya menggunakan kata maneh juga dengan pertimbangan adalah ya Kang Ridwan Kamil itu kan orangnya cepat akrab dengan follower. Saya berpositif thinking ke sana dan menerima komentar, menerima kritik gitu, yang saya karena dua kali saya sempat ketemu dengan Ridwan Kamil langsung gitu, bukan hanya sekedar salaman, tapi ya ketemu terus ngobrol sebentar gitu. Itu waktu beliau jadi wali kota Bandung atau bahkan jadi gubernur di Gedung Sate. Itu sih pada dasarnya. Jadi maneh yang saya maksudkan di sini adalah saya berpositif thinking kalau beliau itu orang yang akrab, karena ya mohon maaf memang gitu dalam kasta bahasa Sunda gitu ya, itu kan setidaknya yang saya tahu itu ada 3 tingkatan kata ganti kamu dalam bahasa Sunda. Yang paling tinggi atau yang paling sopan itu anjeun gitu ya.